Bukit Tinggi kota wisata, singgah Sabanta di kebun bunga. Nasi tasua udah tak kalah, nasi bakuah jo ayam mato. Nasi tasua udah tak kalah, nasi bakuah jo ayam mato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirawa Rancak Bana. Jadi agak biasa dun sana masuk kembali sama Joharis tentunya di program kebanggaan kita bersama Sirawa siaran urang awak. Tentunya dun sana bingung lo Joharis surang kini ya nak. Karena kini memang one by one mainnya kau. Bintang tamu Joharis surang lo kini kau. Itu Joharis surang pula ya nak. Jadi di sana agak biasa tentunya 60 menit kemungko kami kita mau tota santai tentunya bagi edukasi untuk dun sana sadoe malam kini ko jo bintang tamu kita tentunya beko kita minta lah ilmu atau pencerahan dari beliau ya nak kita kita kupas pula lah sepak terjang beliau ko tentunya di perantauan ko baa apunan lah dibuek. Nah pasti dun sana penasaran sadonyo sia ugangnya. Nah jadi beliau ko basicnya adalah salah satu pengusaha. Alhamdulillah sangat sukses tentunya di Provinsi Riau ko. Nah kini tentunya ingin mengabdikan diri atau mendedikasikan dirinya untuk berbuat baik kepada dun sanak sadonyo nan digantau khususnya di Provinsi Riau. Nah jadi Joharis baca artikelnya cie bahwasanya beliau ko mengatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Nah jadi mungkin lebih jalehnya tentu kita langsung aja lah tanya sama beliau, kita mau sama beliau ya nak. Langsung aja Joharis kenalkan kadun sana sadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aris panggil Uda atau panggil apa ini? Panggil Uda ya lah. Panggil Uda aja ya nak. Oke, Uda. Boleh silakan duduk dah. Selamat datang tentunya Joharis ucapan di Riau Televisi di program kita Sirawa. Program kebanggaan dun anak kita kok. Siaran orang awak ya. Alhamdulillah udah lah tiba kamari. Udah tentunya pastilah dun anak kita di rantau khususnya di Riau ko lah kenal sama Uda. Mayoritas karena Uda salah satu tokoh yang paling aktif baik di organisasi pemerintahan swasta maupun kabarnya Patang sempat menggairahkan balik kepemudaan di Provinsi Riau. Nah, itu yang sangat berkesan bagi Ambo karena pemuda aja kau udah. Siap. Nah, jadi tapi bagi curang dah ndak kenal mangko ndak sayang artinya udah tentu boleh kenal balik kadun sanak kita namu udah sia kampung di ma enak tinggal di ma. Boleh dah silakan udah. Terima kasih Adinda Aris yang dalam hal ini sebagai narasumber untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kami walaupun agak terlambat Adinda, tapi dengan mungkin ada beberapa acara sedikit tadi sehingga saya meminta maaf khususnya kepada Adinda Haris dan kru.
Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pengunjung ataupun pecinta Penonton, ya. dan penonton dari Riau Televisi. Perkenalkan diri kami Rahmat Aidil Fitra. Kami tinggal di Kota Pekanbaru. Asal kami adalah itu dari Kota Pariaman. Pariaman. Sakampung mana gitu. Atunya pas mana. Iya. Lah dibagi makan pahe nampak ya. Alhamdulillah. Lain ngerti data. Lah iya. Ya lah itu ya ta. Jadi udah piamannya di mana? Di Sungai Limau. Oh, Sungai Limau. Iya. Wah, kau ada keturunan Cina nampak ya. Sungai Limau kalau pami orang tua namanya Sunglim. Sunglim ya. Kalau bahasa awaknya dari Betawi itu Kali Jeruk di bawah. Iya, Kali Jeruk apa sebenarnya. Tapi memang orang Sungai Limau mayoritas nanado di rantauku memang sukses-sukses dan memang pintar-pintar. Itu harus kagumi orang Sungai Limau dan banyak di Siko. Udah meniti karir awalnya memang dari Sungai Limau dulu berangkat dari KT atau udah memanglah lahir gadang di Siko. Nah, terima kasih Adinda Aris. Kami lahir dan besar di Kota Pekanbaru. Oh, sama kita. Enak. Ya, cocok kan. Kalau orang tua kami, khususnya ibu kami berasal dari Pariaman. Ya, Dun Sanak kita banyak jo yang dari Pariaman di Kota Pekanbaru. Iya. Kami bersekolah dari SD sampai SMA itu di Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru. Lalu kami melanjutkan kuliah itu di Jawa Barat. Iya. Di Bandung pada waktu itu. Iya. Nah, ketika kami tamat kuliah, kami coba bersosialisasi ataupun mencoba belajarlah kepada beberapa ormas-ormas yang ada khususnya di Jawa Barat pada waktu itu. Iya. Lalu ketika kami tamat kuliah, kami sempat bekerja waktu itu di Duri. Iya. Sehingga sedang berproses pada tahun 2008, maka mulailah kami aktif berorganisasi khususnya pada waktu itu di Partai Golkar. Partai Golkar. Berarti udah mantan aktivis juga berarti dulu ya? Iya, gitulah kira-kira. Di Jawa Barat ya. Itu tahun bara udah kuliah waktu itu di Jawa Barat. 2002 sampai 2002 sampai 2006. 2002 sampai 2006. Waktu itu udah lah terpikir untuk suatu saat nanti ingin terjun ke dunia politik untuk agar bisa berbuat membantu Dun Sanak Alun ya. Pada waktu itu Alun terpikir Alun terpikir memang mencari ilmu ya. Mencari ilmu, berupaya untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan aktivis. Ya. Kemudian ada beberapa pimpinan ormas juga. Ya. Sehingga pada waktu itu kita sedang giat-giatnya untuk berwirausaha pada waktu itu. Iya, oke. Ya kan, lalu berproses sampai kita ke Pekanbaru ini ada beberapa ormas yang menawarkan kita sebagai katakanlah ketua dan berakhir pada waktu itu di Bapera Riau. Nah, itunya tadi. Terkait dengan Aris pernah membaca gitu kan, pernah tahu dapat informasi bahwasanya udah Rahmat pernah juga diminta jadi pengurus KONI ya? Iya. Pernah ya? Kali itu tahun bara? Itu 2021. 2021. Berarti sampai kini masih aktif? Kebetulan kalau untuk pengurus KONI itu ada beberapa cabur, salah satunya ketua cabur Provinsi Riau itu nama caburnya adalah Hapkido. Hapkido. Ya, Hapkido itu olahraga seni bela diri yang berasal dari Korea. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita ketuanya. Sampai kini? Sampai kini. Bisa juga berarti kalau di KONI itu, kita kan di Piamanku banyak juga kesenian bela diri tuh. Dimasukkan pula di KONI itu lebih bisa tuh dah. Apa lo nak bisa ya? Bisa deh. Pasti bisa. Nggak kebetulan, Ajo Aris kan salah satu pengurus juga di seni bela diri tradisi.
Oh, tradisi. Sumatera Barat dan ada di Riau kok. Apa aja tuh? Banyak. Ya. Macam-macam, ada dari Piamannya, ada dari Batu Sangkanya, ada dari Pekumbuh, ada dari Solo, ada dari Lintau. Iya. Banyak tuh. Nama organisasinya FP2STI. Oh, Mungkin apa tuh? udah pernah dengar. Situ tampil berkumpulnya segala perguruan silat dari Sumatera Barat. Termasuk Harimau Lalo. Termasuk Harimau Lalo. Tahu mana udah rampat nampaknya. Iya. Iya, oke. Jadi Pot bambu juga termasuk tuh ya? Pot bambu Pot ya. bambu. Itu silat Lintau, Turami Bana tuh. Iya. Jadi memang dun sanak kita orang awak tu kan memang suku seni bela diri. Karena itu memang dari ketek setiap laki-laki itu memang haruslah dididik dia bela diri kalau di ranah Minang di kampung gitu. Iya. Nah, pandangan udah sebagai pengurus KONI tentang adanya seni bela diri tadi itu, walaupun yang udah nakode itu dari luar nagari. Iya. Pandangan udah seperti apa? Nah, pandangan awak, kami berharap dengan sebagai ketua cabur di Provinsi Riau, seni bela diri kedaerahan itu sedapat mungkin itu terus dipelihara. Iya. Sehingga apa yang menjadi ciri khas di daerah tersebut tetap terpelihara, tetap dikembangkan. Iya. Sehingga mungkin khususnya di Kota Pekanbaru ya harus diperbanyak. Jadi masyarakat tidak harus masyarakat di daerah Minang saja, khusus awak nan dun sana dan tinggal di Kota Pekanbaru kok harus lestarikan pulau seni bela diri kedaerahan yang ada di Minang tersebut. Betul. Karena Riau sendiri pun memang banyak seni bela diri lo di situ. Oh, banyak. Banyak. Oke. Jadi kalau untuk di KONI-nya itu yang seperti kesenian kita kok, seni bela diri kita kok itu di mana masuknya tuh dah? Bisa saja bergabung, kebetulan awak dipercaya oleh Pak Bambu sebagai pembina ya. Dan beberapa kali rapat dalam rangka untuk pengembangan khususnya seni bela diri Pak Bambu yang sudah kita bentuk di hampir 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Iya. Oh, berarti memanglah sudah berkembang. Sudah berkembang. Ada lo Cik Laida yang paling Aris sangat kagum dengan udah bahwasanya udah Rahmat tuh pernah menggairahkan kembali pemuda seprovinsi Riau. Ikut ceritanya Pak. Dan itu aliansi apa, organisasi apa? Nah, ketika pada waktu tahun 2009 kami dipanggillah oleh beberapa ormas yang pada waktu itu ada ormas baru yang hadir di Kota Pekanbaru, khususnya yang di Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Bernama organisasi itu adalah Bapera. Nah, pada waktu itu awak diajak lah ya oleh beberapa tokoh senior ormas dan pada waktu itu terpilihlah sebagai ketua ormas pada waktu itu yang bernama Bapera tersebut. Untuk tingkat Provinsi Riau. Provinsi Riau. Iya. Dan alhamdulillah dalam jangka waktu setahun kami melantik 12 kabupaten kota yang pada waktu itu adalah pelantikan termahal, teramai dihadiri oleh beberapa ormas yang ada se-Kota Pekanbaru ini, yaitu di Labersa pada waktu itu. Hampir dihadiri sekitar 3.500 orang yang sudah absen ya. Dalam satu hari itu? Satu hari. 3.500 pemuda yang hadir? Yang hadir. Di 12 khususnya pemuda yang berada di Kota Pekanbaru dan 12 kabupaten kota lainnya. Iya. Memang tidak salah kalau Aris itu menganggap udah ko-inspirator. Iya. Oke, jadi udah selama udah menangani itu kan 1 tahun udahlah bisa membentuk melantik 2 balai kecamatan, 2 balai kabupaten kota. Itu
untuk membentuk itu tuh untuk mensosialisasikan butuh waktu juga tuh, tapi udah bisa mengerjakannya selama 1 tahun. Ya. Selesai sadonya itu caranya itu. Nah, jadi untuk diketahui, Ormas Bapera ini tak juga beda dengan ormas lain seperti Pemuda Pancasila, Ya. IPK, dan ormas-ormas lain. Dan Bapera ini adalah bukan salah satu underbow dari partai tertentu. Ini sama dengan ormas biasa. Jadi apakah itu warnanya biru, mungkin Demokrat bisa memimpin, atau PAN bisa, Golkar juga bisa, kira-kira begitu, ya kan? Nah, Bapera ini adalah Barisan Pemuda Nusantara yang sudah terbentuk di 33 provinsi. Telah terbentuk 33 provinsi. Salah satu ketua ormasnya adalah kita di Bapera Riau. Nah, kenapa bisa melantik 12 kabupaten kota dalam waktu setahun? Karena mungkin kita dibantu oleh kawan-kawan, ya, senior-senior yang ada di barisan pengurus Bapera tersebut, sehingga bisa lebih giat lagi berkonsolidasi, sosialisasi kepada kabupaten kota lainnya, sehingga tercipta pemimpin-pemimpin yang potensi, yang berkualitas, yang menurut kita layak bisa untuk memimpin pada waktu itu, maka segera kita lantik. Jadi kegiatan Bapera itu sendiri, itu apakah memang sudah ditentukan dari pusatnya, atau itu memang kita karena ke daerah kita punya apa namanya, punya kebiasaan di Riau, ada pula kebiasaan kita beda pula di luar tuh, jadi kita harus menyesuaikan gitu. Kita program sendiri, buat program sendiri di Bapera atau dari mandat dari pusat? Nah, ada beberapa program dari DPP Bapera Pusat, itu lebih kepada bersosial, katakanlah membantu fakir miskin, kemudian anak-anak yatim, ya, dan panti jompo, itu yang program prioritas sebenarnya. Jadi intinya membangkitkan semangat pemuda untuk lebih lagi berpikir bagaimana membantu sesama kita yang fakir miskin, kira-kira begitu. Nah, ada juga beberapa program dari Bapera Provinsi Riau. Itu salah satunya adalah menggerakkan pemuda untuk lebih giat lagi berolahraga, apakah itu motocross, kemudian bermain sepak bola, kemudian ada tenis, itu kita support, sehingga tercipta aktif organisasi-organisasi kebiasaan-kebiasaan untuk berolahraganya tadi, setelah kita tekankan di kabupaten kota yang lainnya, sehingga itu menjadi kebiasaan dari Bapera yang ada di kabupaten kota. Dan berjalan sampai kini itu ya, sampai kini. Dan jujur kalau sekarang ini Bapera itu yang saya ketahui di awal 2023 kemarin itu Bapera sudah tidak ada lagi di Riau ini. Berarti udah nak megang itulah ya. Kita tidak di Tapi Bapera. udah yang merintis di Siko dulu ya. Yang untuk Riau ya. Dan semua pemuda Riau pasti tahu itu. Dan pasti tahu ya. Joris pun tahu. Karena dulu sempat datang ke kantor Bapera. Di Jalan Ahmad Yani ya. Arifin Ahmad. Arifin Ahmad ya, lupa ya, sama si Zainuddin nanti itu. Jadi ingin jumpa sama Uda, tapi waktu itu udah mungkin sibuk. Jadi tidak sempat jumpa. Alhamdulillah kini kita dijumpa. Jadi udah kau masih lama otak kita lagi adun sanak kita di rumah tadi. Siap. Jadi kau nyontok dun sanak kami ke sado.
Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Rio TV. Greentex Electric Bike dan Electric Motorbike adalah merek sepeda dan sepeda motor terbaik di Indonesia. Dibekali dengan motor 1000/1500 watt dan baterai lithium 60 volt 23,4 ampere per hour. Dengan spesifikasi tersebut, motor Greentex dapat melaju hingga 70 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 100 km untuk sekali pengisian. Keunggulan lainnya adalah mesin motor tidak berisik, tidak perlu ganti oli, dan tidak perlu mengisi BBM. Motor Greentex juga tidak mengeluarkan gas karbon dioksida sehingga sangat ramah lingkungan. Mai Hareva selaku manajer Greentex Riau mengatakan, beberapa tipe dari motor listrik telah mendapat subsidi pemerintah sebesar 7 juta rupiah. Greentex juga memberi kemudahan seperti free charger selama 2 tahun yang berlaku di Greentex Charger Station. Konsumen tidak lagi perlu memikirkan biaya listrik selama menggunakan layanan tersebut. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan motor listrik impian Anda di dealer-dealer terdekat kami. Greentex Pekanbaru, Go Green Save Power. Sirawa Rancak Bana. Tentunya di sana kini kau masih bijo bintang tamu kita, tentunya udah Rahmat Aidil Fitra SE. Nah, kita tentunya ingin lebih akrab, ingin lebih dake, tahu ada rasa badun sanak kita sama beliau karena beliau memang dun sanak kita, orang Sunglim kira. Udah. Kok kita sambung cerita kita balik dah. Pakai ceurang namanya bapucuk baku cambah menjulai pucuk ke sebarang, manukuk ke menambah sadonang kurang. Itu kece orang Sungai Limau tu. Iya, pas tu. Okey. Jadi udah. Tadi lupa harus mananya anda. Udah tentunya lah punya keluarga, ada anak atau lah ada cucu juga dah. Ya. Jadi alhamdulillah kami dikaruniai anak itu ada 2. Ibu dulu, Pak, istri dulu. Ya. Kemudian istri satu lah, istri ya satu. Kan? Istri satu. Namanya siapa sabi? Namanya Pramita Oktavianti, SPD. SPD. Ya. Kegiatan Ibu? Alhamdulillah sekarang berdinas di Bapenda Kota Pekanbaru. Oh, mantap. Ya. Oke. Kemudian ibu kami berasal dari Kota Pariaman. Oke. Tapeknya di Sungai Limau. Iya, Sungai Limau. Nah, jadi datuk kami itu sejarahnya orang asli Pariaman. Iya. Pindah pada tahun 1963 itu ke Kabupaten Rokan Hulu. Iya, iya. Maka lahirlah anak beranak tuh. Oke. Termasuk ama awak yang lahir di Kabupaten Rokan Hulu. Pasir Pengarayan waktu itu. Iya. Nah, kalau dari sebelah almarhum ayahanda kami itu memang Tulen Kabupaten Rokan Hulu. Oh, memang Pasir asli. Pengarayan asli. Asli. Dan kami kakak beradik itu ada bertiga. Bertiga dan awakku adalah nomor satunya. Nomor 2 ada di Pekanbaru, nomor 3 berdomisi di Kota Pekanbaru. Memang nampak wibawanya anak yang paling gadang. Iya. Oke, jadi udah. Anak udah lah orang? Anak kebetulan 2. Yang pertama itu bersekolah di SD Al Rasid, kemudian sama-sama di SD kelas 1 dan kelas 5 naik kelas 6.
Memang masih muda bana udah ya. Tapi lah banyak berbuat untuk masyarakat nampaknya. Alhamdulillah. Allah mendedikasikan diri juga ke masyarakat, ke organisasi-organisasi berbuat Siap. sosial gitu. Nah udah terpikir deh udah untuk terjun ke politik itu sejak bila? Kalau untuk terjun ke politik itu sebenarnya tahun 2010 itulah sudah mulai. Memanglah sudah mulai. Prosesnya arah ke situ. Ya. Tapi mungkin diberikan kesempatan mungkin tahun 2023 lah. Ketika hari ini kita terlibat di salah satu partai politik. Ya. Nah kalau boleh tahu udah maju di kayak di untuk Senayan kan hari kan? Insya Allah. Untuk ke Senayan. Jadi sebagai DPR RI Dapil Barat. Dapil Riau 1. Dapil Riau 1. Atau biduanya apa? Riau 1 itu terbagi dari 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Apa aja tuh dah? Pekanbaru, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Meranti, Dumai dan Bengkalis. Jadi ada 7 kabupaten kota. Ya, mencakup Riau 1 tersebut. Riau 1. Nah, alhamdulillah kami dipercayakan oleh Partai Amanat Nasional menjadi salah satu peserta bacalek DPR RI untuk Dapil Riau 1. Dapil Riau 1. Itu memanglah pilihan dari awal udah untuk maju di Partai Amanat Nasional kok? Nah, sebelumnya memang kami terlibat aktif di Partai Golkar. Sebelumnya. Tapi mungkin sudah jalan Tuhan, kami pindah warna dan hari ini kami berlabuh di Partai Amanat Nasional, sehingga proses selanjutnya mungkin kami diamanahkan oleh pimpinan partai untuk menjadi bacalek DPR RI khususnya Dapil Riau 1. Untuk DPR RI itu kita kan 7 kota kabupaten itu bara suara yang kita butuhkan gitu. Nah, berbicara target, tentu kita punya target sebanyak-banyaknya. Itu pasti. Tentu kita harus konsekuen bertemu dengan masyarakat, konstituen lah. Artinya sifatnya 7 kabupaten kota itu sebanyak 814 desa. 800 sampai balai desa. Sampai balai desa yang ada di 7 kabupaten tersebut. Untuk kota Pekanbaru aja tuh kan ada DPT kalau nggak salah tuh 770 ribuan ya. Untuk kota Pekanbaru? Untuk kota Pekanbaru sekitar kan? Itu lebih kurang. Ya, artinya kalau memang kan sebanyak-banyaknya, tapi kita tentu ada target minimalnya biasanya pasti ada. Karena kalau menurut Aris kan yang terdengar karena harus di Pekanbaru taruh kan. Di Pekanbaru ada bilang kalau 3.000 tuh lah bisa, hampir 1.000 lah bisa gitu. Nah kalau untuk RI kok barang minimalnya kira-kira? Nah jadi khusus di Dapil Riau 1 itu kami itu ada 7 orang. Pertama itu ada senior kita, Bang John Erizal. Kemudian ada Bang Irfan Herman. Kemudian ada juga senior kita Instiwati Ayus, Bu Instiwati Ayus. Kemudian ada juga Bang Fendri Jaswir. Nomor 5 itu Ibu Nova, saya lupa nama ininya. Nomor 6 itu ada Raja Faisal. Kebetulan yang terakhir kami Rahmat Aidil Fitra. Dan sifatnya ke-7 bacalek ini adalah potensial memang ya. Artinya semangat bertarungnya ke-7 kabupaten kota itu luar biasa. Jadi memang ke-7-7-nya saling berlomba-lomba menjumpai konstituen masyarakat khususnya di Dapil Riau 1, sehingga kita yakin dan percaya potensi untuk 2 kursi itu insya Allah dapat. Insya Allah ya, sama-sama kita doakan. Amin. Karena kalau nggak mungkin lah hasil tuh mengecewakan usaha ya. Jadi dah kalau karena kan 7 kota kabupaten itu kan cukup luweh ya dah ya. Berarti satu hari itu tentu udah ada agenda sosialisasi taruh. Itu apa namanya? Udah ada target khusus dalam satu hari itu kita harus bisa mencapai
beberapa titik desa yang harus kita tempat kita bersosialisasi gitu. Jadi mengingat waktu yang lebih kurang 40 hari lagi, Iya. sehingga yang saya sampaikan tadi ada 814 desa ya pemilih ya. Kalau kita kalkulasikan 40 hari ke depan menjelang sampai tanggal 14 Februari untuk kita dapat bersosialisasi, setahun saja 365 hari. Iya. Sementara desa itu ada sebanyak 814 desa. Iya. Iya kan? Nah, Iya. saya pribadi lebih memaksimalkan lagi bagaimana untuk menjumpai konstituen itu, bagaimana bisa 1 sampai 6 titik per hari ya, untuk lebih bisa memaksimalkan ketemu dengan masyarakat. Iya. Dan cek lai kalau dicaliak euforianya pemilu kini itu nak bantu pesta demokrasi kini kok memang agak sedikit menggairahkan karena banyaknya kader-kader yang muda-muda. Oke, sepanjang pengetahuan udah jalani setiap masuk desa gitu kan, atau kota sampai udah sosialisasi. Apa sih yang udah lihat pandangan mereka masyarakat dusun sanak kita tuh gitu. Aku caleg DPR RI kemudo mana gitu. Mereka jatuh cinta nak gitu kan. Suku nak. Saya yakin sangat karena kata baru bantuannya lebih tertarik gitu orang suku sampai muda-muda gitu. Jadi memang semangat kita yang muda-muda ini bukan berarti yang tua itu tidak semangat sebenarnya, ya kan? Tetap semangat. Tapi untuk bagaimana menciptakan kesempatan dan animo masyarakat supaya kita bisa diterima di daerahnya, memang lebih condong ke pemuda kebanyakan, ya. Bukan berarti yang tua itu tidak energik sebenarnya. Justru dengan kehadiran yang muda, hari ini yang tua itu lebih bersemangat lagi. Betul. Iya kan? Iya. Nah, artinya sebahagian kehendak masyarakat itu bagaimana tokoh pemuda itu yang dipercaya oleh partai politik apabila dia menyambangi desa-desa di kampung-kampung itu seperti Kabupaten Rokan Hulu, ya, yang masyarakatnya kadang-kadang makannya cuma sehari, ya, itu kampung saya gitu, ya, salah satu kampung kita, ya cukup miris ketika hari ini mungkin kita bisa hadir di kampung mereka, kita kan ada sesi berdiskusi menjemput aspirasi dari masyarakat, nah itu bertangis-tangisan. Jadi enggak banyak juga calon anggota DPR RI itu yang langsung ketemu konstituen masyarakat khususnya di pemilih kampung-kampung itu. Tapi tadi. kita bisa ya. Insya Allah mudah-mudahan. Nah udah, satyo orang, ada kecek pepatah orang awak ngatuan. Kalau ndak ago-bago, ndak mungkin tampu basarang randah. Artinya tentu kita udah ada keinginan yang ingin udah wujudkan untuk adun sana. Tapi jalannya ikulah harus menjadi seorang anggota DPR RI gitu. Nah, sebenarnya yang udah pendam itu apa? Tujuan udah. Kalau seandainya udah duduk menjadi DPR RI gitu. Ya. Pertama hari ini kita punya semangat. Ya. Semangat itu berasal dari mimpi. Tentu mimpi itu harus kita jemput. Iya. Berbicara pengharapan dari keluarga, kemudian kawan-kawan dan gerbong kita. Kalau untuk kita insya Allah, kalau untuk makan mungkin cukup lah. Iya, pasti. Kalau berlebih pun tidak, kan gitu ya. Tapi dengan pengharapan dan energi positif yang diharapkan oleh kawan-kawan, gerbong yang ada di barisan kita, sehingga menimbulkan semangat yang luar biasa untuk bagaimana kita ini berperan aktif di partai politik, kemudian sampai kita hari ini berproses untuk turun ke daerah, melakukan konsolidasi dan sosialisasi bagaimana merebut suara sebanyak-banyaknya, sehingga insya Allah nanti kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya insya Allah menuju ke Senayan lah kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terus dari sekian banyak wilayah yang udah kunjungi, tentu udah kan tangkuk tuh aspirasi mereka tuh. Nah,
Apa sih yang banyak yang udah temui kalau kesah dun sanak kita, apalagi nan di luar dari kota atau dari daerah kabupaten, daerah dusun-dusun itu dah. Ya, jadi hampir sebagian masyarakat itu yang berada di kabupaten kota itu, mereka itu menyampaikan keluh adalah bagaimana memasukkan anak mereka itu bersekolah di negeri. Nah, itu bantuannya dah. Nah, Yang selalu jadi problem bantuannya. nah itu tadi. Oke. Jadi dengan keterbatasan zona, Iya. sehingga menyebabkan para orang tua di kampung-kampung tersebut melebihkan isi koceknya untuk bersekolah di swasta, Iya, karena akibat keterbatasan dari zona. Betul. Tapi kalau saya melihat pribadi, sebenarnya program pemerintah ini sudah bagus, tapi karena banyak oknum yang bermain di di lingkungan tersebut, sehingga memang masyarakat kita agak disusahkan, direpotkan, ya, sehingga itu berkecamuk lah sekarang di daerah itu, ya, tidak tertata karena akibat dari oknum tadi. Tapi sebenarnya programnya sudah bagus. Jadi kalau seandainya udah duduk sebagai DPR RI, itu apa nak istilahnya, artinya bisa nak kewewenangan udah sebagai anggota DPR RI untuk menyelesaikan, mencari solusinya itu. Apakah itu menambah kota sekolah negerinya, menambah pembangunannya gitu dah. Itu ada wewenang nanti enggak gitu. Nah, jadi salah satu fungsi anggota DPR RI itu, insya Allah nanti kalau kami diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjawab dari pertanyaan ataupun keluh kesah dari masyarakat tersebut, dengan kewenangan dan fungsi kami tersebut bisa melakukan komunikasi dengan pemerintah kabupaten kota, itu provinsi, sehingga bisa mencari lahan, mencari lahan bagaimana bisa membuat satu sekolah, ya, di kabupaten tersebut. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena kita kan mengawal anggaran. Ya kan? Kalau sharingnya bagus antara pemerintah kota dan provinsi, kami di DPR RI misalkan nanti, insya Allah itu berjalan dengan baik. Karena ini soal kemauan saja sebenarnya. Betul dah. Karena memang dah pondasi majunya bangsa Indonesia, negara Indonesia itu memang dari sumber daya manusianya, pendidikan tadi yang jadi PR utama dulu gitu kan, yang kita benahi. Terus ada pula kini yang sering jadi problem di masyarakat tentang kesehatan. Nah, pandangan Anda seperti apa? Nah, kesehatan ini kan melalui program BPJS ini sebenarnya sudah bagus. Bagus ya? Sudah bagus. Hanya saja mungkin masyarakat terlena dengan kesibukannya masing-masing, sehingga mungkin ada kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya, kan ada variasinya, yang besar, menengah, kecil. Iya, betul. Kan begitu. Boleh dipilih ya? Boleh dipilih. Sampai di manalah kemampuan kita untuk bisa membayarnya dari bulan ke bulan. Tapi melihat fasilitas yang ada dengan rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru ini sebenarnya sudah bagus, ya, sudah bagus. Hanya saja mungkin pelayanan. Seperti di RSUD mungkin bisa lebih meningkatkan pelayanannya lagi, mungkin melalui institusi pimpinan tertingginya, dalam hal ini mungkin Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Tapi sebagai seorang tokoh apalagi DPR RI, pasti bisa lah untuk menegur atau memberikan teguran tidak? Insya Allah. Agar supaya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Karena kan DPR RI kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya seperti itu ya. Betul. Jadi namun aspirasi masyarakat tentu udah yang menyampaikan gitu kan ke pejabat eksekutif. Dah untuk RI-nya, untuk DPR RI-nya, kalau DPRD kota atau provinsi, apakah beda porsi kinerjanya kota? Nah, jadi untuk DPR RI itu adalah mengawal e-budgeting, mengawal anggaran dari tingkat pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan presiden. Kan gitu. Nah, melalui beberapa rapat terbatas, fungsi DPR RI ini banyak. Jadi memang cukup berbeda kewenangannya dengan anggota DPRD
provinsi dan kabupaten itu berbeda, jauh sekali bedanya. Ya, karena memang tetap ada perbedaan tuh ya dah ya. Ya. Oke dah. Jadi apa namanya? Kan kita kok berangkat dari DPR RI dari Riau. Nah, sementara di Riau sendiri itu kan lebih dari banyak kabupaten gitu loh dah. Kalau untuk RI-nya untuk Riau kok dapilnya berapa dapil tuh dah? 2. Udah termasuk dapil 1 ya? 1 Dapil 2. Riau 1. Kalau yang dapil 2-nya daerah mana? Ada 5 kabupaten kota. Salah satunya adalah Kabupaten Kampar, Oke. Kuansing, Inhu, Inhil, dan Pelalawan. Itu untuk dapil 2. Dapil 2. Oh, kalau udah jalurnya yang dapil 1. Dapil 1. Itu tadi kotanya yang udah sabit tadi Ya, ya. ada 7. Dumai, Pekanbaru, Pekanbaru. Rokan Hulu, Rokan Hilir, Oke. Siak, Meranti, Bengkalis. Oke, termasuk kampung halaman nak tadi. Ah. Jadi pulang ke sana. Udah. Kan di rantau. Kita mau di rantau. Apalagi di Riau. Kita kan beragam suku etnis ya. Nah, di rantau kok cukup banyak peguyuban dah. Ya. Apakah itu Minang, Batak, Jawa, Bugis atau lain sebagainya, Melayu tentunya. Gitu karena ikut daerahnya Melayu. Ya. Itu menurut pandang udah ya. Dengan berkembangnya anak kita di perantauan banyaknya peguyuban gitu yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial juga rancak gitu dah dan sangat membantu pemerintah. Itu pandang udah seperti apa dah? Nah, itu sebenarnya ada seperti awak Pariaman lah ya. Iya. Kebiasaan kita orang khas Pariaman kok kan bulan ke bulan tuh kan ada wirid. Ada ya. Ya kan? Wirid. Nah, harapan kita bersama khususnya awak yang berasal dari Minang, itu kebiasaan-kebiasaan paguyuban itu memang harus dan terus wajib dilestarikan, wajib diadakan terus. Ya. Kemudian juga paguyuban yang lainnya seperti Batak, kemudian ada Jawa, ya, cukup kompak sehingga ada beberapa kali acara dari pemerintah Kota Pekanbaru dan khususnya Provinsi Riau itu semua diundang, sehingga pada satu titik hal-hal tertentu ketua-ketua paguyubannya berkumpul dan sharing demi bagaimana untuk memajukan khususnya di Kota Pekanbaru dan umumnya di Provinsi Riau. Iya, jadi bisa loh selain salah satu wujud untuk membantu program pemerintah juga meringankan. Pasti sangat. Iya, apalagi udah memang lah rajonya organisasi kan. Dari Jawa Barat sampai ke Riau ya kan. Belajar kita. Oke, udah Buliah udah minta Aris seketek pandangan bukan pandangan, pencerahan lah untuk dunsana kita sadonyo. Kan di antara kita nang banyak koda mungkin nak sadonyo mengerti geopolitik apalagi pesta demokrasi koda. Bahkan ada juga yang miris kita sampai abstain atau golput gitu kan. Nah, itu kan sayang. Aris minta pendapat udah dah. Sambil berdiri boleh? Enggak bahas dah. Boleh. Jadi memang Haji Aris peran pemuda hari ini wajib aktif. Karena peran pemuda itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Karena dengan peran pemuda yang aktif, ya bisa lebih aktif lagi mendorong, mengajak masyarakat untuk supaya terlibat aktif, apalagi menyambut pesta demokrasi yang akan kita lakukan kita laksanakan pada tanggal 14 Februari nanti. Karena dengan peran pemuda yang aktif tersebut bisa saling mengisi apapun persoalan dari katakanlah pemerintah kabupaten, provinsi, dengan hadirnya pemuda bisa saling berkoordinasi dengan pimpinan daerah tersebut sehingga persoalan khususnya pemuda mungkin bisa teratasi. Kira-kira begitu. Cik Laida. Untuk pemilihan DPR RI, DPRD Kota, Provinsi, RI, dan Presiden. Itu kan sekaligus kah? Ya. Nah, tentu beda-beda warna kok. Kalau yang untuk RI-nya warna apa surenya? Haris pun lupa juga. Jadi pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami ditemani oleh adinda kami Haji Aris, sehingga hari ini saya mengajak kepada
masyarakat Provinsi Riau Ya. untuk bisa hadir dan terlibat aktif dalam rangka proses menyambut kedatangan Pesta Demokrasi pada tanggal 14 Februari nanti dengan cara kalau untuk Presiden itu kan ada 5 kertas, surat suara. Iya. Kemudian ada Presiden, Iya. ada DPD RI. Iya. Kalau yang kuning mungkin DPR RI. DPR RI kuning, oke. Kemudian ada yang lainnya Oke. seperti DPRD provinsi dan kabupaten Kota, kota lainnya. oke. Iya. Ya kan? Itu ada warnanya. Tapi Iya, yang beda-beda warnanya. Mungkin yang saya ingat mungkin hari ini yang kuning. Kira-kira begitu. Iya, karena Ya kan? ada nama kita di situ. Jadi pokoknya intinya dah jangan lupa dun sana, jangan sampai golput. Iya. Karena satu suara dun sana saja itu mempengaruhi perkembangan negara kita ke depannya ya dah ya. Siap. Setuju ya dah? Setuju, sangat. Oke dah. Sebenarnya kok lama cerita kita tapi waktu lah misalnya kita kini kok dah. Iya, Tapi dah. insya Allah kami berharapnya udah bisa hadir kembali jadi bintang tamu Amin. kami. Siap. Magi edukasi dun sana kita di Sirawak. Udah boleh? Daki-daki sih sama siap. Joris dah. Iya. Sekalian Joris minta terima kasih waktunya udahlah datang di Sirawak. Terima kasih Jangan banyak. bosan-bosan ya. Insya Allah sukses. Amin. Tercapai segala niat dan tujuan udah. Siap. Oke. Terima kasih, Cile Joris. permintaan hari sudah. Udah nyabui Sirawak kita angkat jempol rancak mana. Oke. Boleh? Udah. Boleh. 1, 2, 3. Sirawa Rancak mana. Oke, sana kami pulang lah. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajar Raja Samati.